Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Kita akan tanya jawab tentang kurban yang sering ditanyakan ya, karena sebentar lagi kita akan kurban. Bolehkah ya satu kambing bisa untuk kurban dan akikah sekaligus? Nah, ini sering ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Ternyata jawabannya adalah khilaf ya. Menurut Ibnu Hajar tidak bisa ya, sedangkan menurut Ar-Romli ya, Imam Ar-Romli bisa ya. Jadi dari kitab Bushrul Karim ya, itu kita lihat jika satu kambing diniati akikah dan kurban, maka menurut Ar-Romli keduanya bisa hasil atau boleh ya. Menurut Ibnu Hajar keduanya tidak bisa hasil sebab masing-masing ibadah memiliki tujuan sendiri. Akikah ada tujuannya sendiri, kemudian kurban ada tujuannya sendiri, dan tujuan kurban adalah apa? Jamuan untuk umum. Sedangkan tujuan akikah adalah jamuan khusus dan masih banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi kalau kita mau mengikuti Imam Romli bisa, tapi kalau kemudian Ibnu Hajar tidak bisa ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah boleh seseorang berkurban untuk keluarganya yang sudah meninggal? Ya, jika boleh, apakah ia boleh makan daging kurban tersebut? Ya, maksudnya yang hidup tadi boleh nggak makan daging kurban tersebut? Ya. Pertanyaannya adalah menurut satu pendapat boleh dan sah. Ya, kenapa? Karena kurban termasuk sedekah yang pahalanya bisa sampai kepada orang yang meninggal. Sementara hukum memakannya adalah khilaf. Menurut Ibnu Hajar haram, sedangkan menurut As-Subki boleh. Jadi para pemirsa ya, kalau kita biasa kurban untuk bapaknya yang sudah meninggal itu boleh dan sah karena itu termasuk sedekah ya, dan sedekah yang pahalanya bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal boleh. Tapi kita ini yang berkurban atas nama orang lain itu boleh nggak makan dagingnya? Kan biasanya jatah muqarib ada itu. Nah, di situ masih khilaf ya, karena ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh ya. Kalau kita lihat di sini jawabannya adalah seperti itu ya. Terus kemudian, apakah satu kambing bisa digunakan kurban untuk lebih dari satu orang? Ya, misalnya satu kantor sumbangan berapalah untuk satu kambing. Nah, ini pertanyaannya tidak bisa. Jawabannya apa? Tidak bisa. Karena ketentuannya adalah satu kambing untuk satu orang. Tetapi ia boleh meniati pahala kurban untuk lebih dari satu orang. Karena Rasulullah ketika berkurban itu ya ini untukku dan untuk keluargaku. Nah, pahalanya bukan kurbannya, tapi kurbannya tetap satu orang untuk satu kambing. Ya, kalau untuk sapi itu 1/7 ya, jadi 7 orang. Sapi, kerbau, unta untuk 7 orang. Paling banyak ya maksimal 7 orang. Nah, apakah kurban kambing dan sapi bisa diganti dengan hewan lain, semisal ayam atau bebek? Aku mau kurban nih, tapi ayam atau bebek. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bisa. Ya, pendapat ini bisa diikuti terutama bagi kaum fakir miskin. Jadi bagi yang belum mampu untuk membeli 1/7 ya, membayar atau patungan 1/7 sapi atau membeli seekor kambing, ya, itu bisa ikut berkurban dengan ayam atau bebek. Tapi ini adalah terutama untuk fakir miskin ya. Jadi fakir miskin juga bisa berkurban gitu ya. Apa hukum memberikan kulit ya dan kepala hewan kurban sebagai upah untuk penjagal? Jadi biasanya untuk yang jagal, yang untuk yang menyembelih, itu kemudian dikasih upah bukan dengan uang, kita upah kulit dan kepala. Apa hukumnya seperti itu? Haram. Ya. Solusinya adalah diberikan atas nama sedekah, bukan upah atau ongkos. Ya. Itu dalam kitab Hasyi al-Bajuri ya. Haram memberikan kulit kurban sebagai ongkos kepala jagal karena hal itu semakna dengan jual beli berarti ya. Jika memberikannya sebagai sedekah dan bukan ongkos maka tidak haram. Apa hukum menjual daging kurban? Nah, dikasih terus ini udah kebanyakan nih dikasih nih, terus jual aja lah gitu ya. Diperinci. Ya, jawabannya diperinci dulu, ditafsil ya. Haram menjual bagi orang yang berkurban. Ya, dan bagi orang kaya yang menerima daging kurban. Kalau dia kaya
dapat jatah kurban, tidak boleh dijual, haram. Atau dia mukorib, ya dapat jatah, nah itu haram untuk dijual. Yang kedua, diperbolehkan bagi orang-orang fakir miskin yang menerima daging dari kurban orang lain. Ya, kalau dia fakir miskin, dapat banyak nih, 3 kresek, 1 kresek dijual. Ya, karena yang 2 ini nggak bisa dimasak kalau yang 1 nggak dijual. Ya, misalnya untuk beli tabung gas, beli bumbu-bumbu, beli apa ya, ya itu untuk memasak kan nggak bisa dimakan. Beli berasnya, masa makan daging aja. Nah, yang 1 kresek dijual, 2 untuk dimasak misalnya, itu berarti untuk fakir miskin saja ya, itu diperbolehkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa hukum memberikan daging kurban dalam kondisi telah dimasak? Ya, tidak diperbolehkan karena daging kurban harus diberikan dalam keadaan mentah. Ya, ini ya. Jadi kalau mau ngasih memang harus dalam keadaan mentah. Karena di sini dalam kitab Bushrul Karim ya, wajib memberikan daging kurban ya dalam keadaan mentah dan segar ya. Kalau di sini ya nayyian atau torian itu mentah dan segar ya. Bukan yang telah dimasak atau basi kepada muslim yang fakir atau miskin walaupun 1 orang. Tidak cukup memasak makanan dari daging kurban lalu mengundang orang miskin atau mengirim masakan tersebut kepadanya. Jadi tidak, untuk fakir miskin ya, itu harus dalam keadaan mentah. Bukan kemudian dimasak langsung ayo makan. Itu karena jatahnya beda kalau makan dengan sekenyangnya perut atau memang dikasih dengan dalam keadaan mentah, itu biasanya lebih banyak banget ya. Banyak banget, bisa kalau dibagi langsung ya masuk kulkas itu sudah bisa dapat banyak itu ya. Berkali-kali makan, bukan sekali makan. Ya, itu ya. Tidak boleh karena daging kurban harus diberikan dalam keadaan mentah dalam kitab Bushrul Karim. Bolehkah berkurban dan akikah dengan hewan yang betina? Ya, boleh, tetapi yang lebih afdol, lebih utama adalah dengan hewan yang jantan. Apakah akikah tetap sunnah dilakukan ketika anak sudah dewasa? Nah, ini nih, yang waktu kecil belum punya duit nih, biasanya ya namanya pengantin baru ya, masih ngontrak, masih nabung ya, anak pertama nggak sempet nih, atau anak pertama sempet nih karena namanya pertama dianukan nabung ya. Begitu anak kedua, karena anaknya sudah 2 kebutuhan lebih banyak, yang anak kedua nih nggak sempet nih, nggak bisa nih akikah, ditunggu sampai besar baru bisa punya lapangan rezeki ya, baru akikah ketika udah besar. Boleh nggak itu? Tidak disunahkan lagi bagi orang tua ya. Karena kesunahan akikah berpindah pada anak itu sendiri. Jadi bukan orang tuanya yang mengakikahkan anaknya, karena anaknya sudah besar, sudah mampu, maka anak itu yang kemudian apa? Mengakikahi dirinya sendiri. Ya, sunnah bagi anak yang belum akikah, sunnah bagi anak yang belum diakikahkan untuk mengakikahkan sendiri setelah ia balik. Ya, jadi dia punya nih. Ya, bisa beli kambing untuk mengakikahkan dirinya sendiri. Apa hukum melaksanakan akikah untuk bayi yang prematur? Ya, disunahkan jika bayi itu sudah berumur 4 bulan lebih waktu ditiupkannya roh. Tetap boleh, tetap sunnah untuk akikah itu ya. Walaupun bayinya prematur. Nah, yang namanya pertanyaan ya, boleh aja. Boleh, nggak apa-apa. Bagus, prematur ya. Ada bayi prematur. Akikah wajib. Bolehkah akikah 1 kambing untuk anak laki-laki? Boleh dan sah, karena 2 kambing untuk anak laki-laki adalah kesempurnaan, bukan kewajiban. Jadi akikah ya itu untuk anak laki-laki itu 1 saja, boleh dan sah. Apa hukum menandai hewan kurban atau akikah dengan tulisan Allah Subhanahu wa taala, dengan lafalnya Allah? Ya, lafaz Allah itu. Boleh nggak ditandai seperti itu? Boleh jika bertujuan untuk membedakan dengan hewan yang lain, bukan untuk tabarukan. Ya, jadi hanya untuk menandai saja. Ya, boleh. Apa hukum berkurban dengan kambing yang tanduknya pecah? Ya, hukumnya sah tetapi makruh karena hal tersebut tidak berpengaruh pada daging. Tanduknya aja nih. Ini masuk cacat nggak sih tanduknya kalau pecah ini? Ya, tetap sah kurbannya tapi makruh. Bolehkah panitia pembagian kurban dan akikah mengambil sebagian dagingnya? Boleh, jika hanya sebatas kadar yang ditoleransi secara umum. Ya, sewajarnya lah. Nggak langsung kemudian 1 kaki diambil panitia untuk 1 orang
panitia lagi satu kaki, akhirnya 4 panitia dapat satu kaki sapi ya. Badannya panitia satu orang, wah sudah. Akhirnya apa? Akhirnya untuk diberikan pada yang membutuhkan, malah tidak ada. Nah ini ya. Atau pihak yang berkorban telah menentukan berapa bagian yang panitia dapatkan. Boleh kalau itu kemudian nanti saya untuk panitia nih saya jatah segini. Nah, dia kurban satu sapi misalnya. Boleh. Bolehkah akikah dengan menyerahkan uang kepada pihak penyedia jasa akikah, kemudian pihak penyedia jasa menyembelih hewan akikah dan menjadikannya sate atau gulai? Ya, gulai. Boleh dan sah karena pihak penyedia jasa dalam ini berstatus sebagai wakil. Ya, itu. Bahkan sekarang ya fasilitasnya dari pihak catering ya untuk penyedia jasa makanan akikah mau ditawari malah ya. Mau menyaksikan nggak? Kami akan menyembelihnya hari ini tanggal segini ya. Kalau mau menyaksikan silahkan, tempatnya di sini. Nah, itu biasanya kalau ada waktu luang silahkan. Kalau memang kepepet ya lagi kerja apa ya sudah saya serahkan, saya wakilkan. Nah, itu biasanya seperti itu ditawari. Ya, sekarang udah canggih ya ditawari. Apakah akikah bisa dilakukan dengan cara membeli daging di pasar? Ya, jadi nggak nyembelih tapi beli daging ya. Setara dengan 2 kambing lah dagingnya ya. Misalnya 2 kambing itu berapa kilo untuk laki-laki misalnya ya gitu. Berapa kita beli daging di pasar dengan seberat yang berapa biasanya 2 kambing itu. Boleh nggak? Tidak bisa ternyata para pemirsa ya. Karena akikah harus dilakukan lewat penyembelihan oleh pihak yang berakikah ya. Harus benar-benar menyembelihnya itu ya. Artinya menjatuhkan darahnya itu ya, iroqatul dam itu, nah itu yang utama ya. Bolehkah panitia daging kurban mencampur daging kurban yang diberikan oleh berbagai pihak? Ya, ini harus diperinci jawabannya ya. Jika daging hewan kurban yang dicampur terdiri dari kurban sunnah atau dan nazar, maka nggak boleh. Ya, nazar itu memang harus wajib ya, kurbannya wajib, karena nazar. Ya. Jika daging hewan kurban yang dicampur alokasinya sama, seperti semua kurban berstatus nazar, maka boleh. Dan daging tersebut harus diberikan hanya pada orang fakir miskin saja. Jika semua daging adalah kurban sunnah, maka tidak boleh. Karena setiap kurban sunnah harus ada daging yang diberikan pada orang fakir miskin. Sementara pencampuran dapat mengaburkan kewajiban tersebut. Ya, ini ada catatannya. Jika daging sudah terlanjur tercampur, maka semua daging wajib diberikan pada kaum fakir miskin. Hal ini agar kewajiban pembagian daging kurban dipastikan sah. Ya, jadi ini harus betul-betul ya. Mencampur daging kurban yang diberikan oleh berbagai pihak ya, panitia daging kurban ini kan panitia nyembelih, nah, ini dicampur. Nah, mereka harus diperinci dulu ya. Kalau antara sunnah dan nazar tidak boleh. Kalau itu nazar semua ya boleh dicampur karena nazar semua nih. Ada 5 sapi semuanya satu orang ini nazar saya nih ya. Itu boleh ya dicampur, tetapi ya harus kepada orang fakir miskin karena sifatnya adalah wajib kurbannya, nazar soalnya. Kalau semua daging adalah kurban sunnah, nah ini nggak ada yang nazar nih kurban sunnah, maka tidak boleh juga dicampur. Karena setiap kurban sunnah harus ada daging yang diberikan pada orang fakir miskin. Ya, jadi ada memang jatahnya fakir miskin ya. Itu. Sementara pencampuran dapat mengaburkan kewajiban tersebut. Ya, ini harus hati-hati memang ya. Artinya kalau memang sebagian sudah dislot kepada fakir miskin, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi yang dikhawatirkan ketika dicampur itu, ya sama-sama kurbannya nih, hewannya kurbannya kurban sunnah ya. Ya itu takutnya tidak malah dicampur, wah nanti nggak ketahuan mana yang jangan-jangan. Jadi gini, setiap satu sapi itu harus ada yang diberikan ke fakir miskin. Ya, itu. Sebagian walaupun satu orang aja, yang penting nyampe ke fakir miskin. Ya. Nah, ketika daging itu dicampur, takutnya ada satu sapi yang seluruh dagingnya sama sekali tidak nyampe ke fakir miskin. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, itu makanya lebih baik dipisah. Ya. Jadi buat para panitia kurban ini harus betul-betul hati-hati ya, teman-teman, para pemirsa semuanya. Jadi pokoknya misalnya nih, sapi pertama sehat, langsung ambil satu kresek untuk fakir miskin dulu. Sapi satu ya untuk fakir miskin ya. Sapi dua, ini mana sapi dua nih? Sapi dua.
Ya, kalau sapinya satu sih nggak masalah, tapi kalau sapinya banyak kan bingung. Sapi dua, ambil sebagian untuk fakir miskin. Sapi tiga nih, ini sapi ketiga, ambil sebagian untuk fakir miskin. Jadi setiap sapi itu ada bagiannya untuk fakir miskin. Sudah, misalnya 5 sapi berarti 5 kresek nih untuk fakir miskin ya. Sudah, setelah itu dicampur nggak apa-apa. Ya, itu yang menjaga ya, menjaga jangan-jangan ada satu ketika jagung dicampur semua, jangan-jangan ada satu bagian sapi dari satu sapi itu yang sebagian dagingnya tidak nyampe ke fakir miskin. Ya itu ya. Ini lebih hati-hati, walaupun itu adalah kurban sunnah. Apa hukum memecah tulang hewan akikah? Pada dasarnya sunnah untuk tidak memecah tulang hewan akikah. Akan tetapi jika dipecah, hukumnya juga tidak makruh gitu ya. Untuk keperluan dimasak mungkin ini. Bolehkah kulit kurban dijadikan beduk? Boleh jika bukan dari kurban nazar atau kurban wajib. Atau dari kurban nazar dan yang membuat beduk adalah orang fakir miskin yang menerima pembagian kulit kurban tersebut. Ya kalau nazar itu ya memang harus semua bagiannya harus diberikan kepada fakir miskin. Karena wajib itu ya. Iuran kurban. Apakah ritual kurban dapat dilaksanakan dengan iuran seperti yang terjadi di sekolah-sekolah? Ya. Jika sesuai syarat kurban, maka boleh. Ketentuannya ialah kurban sapi maksimal untuk 7 orang dan kambing hanya untuk 1 orang. Nah, ya, kalau di sekolah-sekolah yang penting kurban maksimal 7 orang. Ya, kambing hanya untuk 1 orang. Ya. Wali murid, ya, sapi pertama wali murid dari ini 7 orang, ya. Boleh. Tapi kalau kemudian setiap murid nyumbang berapa, semua hasilnya diberikan 1 sapi, nah itu yang menjadi masalah para pemirsa. Karena maksimal itu 7 orang. Ya, jadi 1/7 bagian, bukan misalnya muridnya 500, 1/500. Ya, 1/7 bagian. Itu ya, itu tanya jawab yang selama ini sering ditanyakan ketika kurban. Mudah-mudahan bermanfaat para pemirsa. Dan untuk tanya jawab yang mungkin belum ada di video ini, bisa tulis di kolom komentar, nanti akan kita carikan jawabannya dan kita akan buat videonya supaya kita bisa berbagi sharing pengetahuan. Dan mungkin ada tanggapan atau mungkin koreksian di video ini, silahkan juga tulis di kolom komentar. Kita akan senang banget dapat masukan dari para pemirsa semuanya. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.